Pemirsa, pemerintah menetapkan pada bulan November 2022 mendatang seluruh televisi analog harus beralih menjadi televisi digital. Untuk mensukseskan peralihan dari televisi analog ke televisi digital ini, Komisi Penyiaran Indonesia ataupun KPI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan terus menggalakkan sosialisasi dan publikasi proses digitalisasi penyiaran tersebut. Meski pembangunan infrastruktur digital di banyak wilayah telah hampir merata, masih banyak warga yang belum mengenal televisi digital dan rencana analog switch off atau penghentian siaran analog mulai tanggal 3 November 2022 mendatang. Di wilayah Kuningan dan Cirebon, Jawa Barat misalnya, ada banyak warga masyarakat yang belum mengenal tentang televisi digital. Kalau perbedaannya cuma tahu sedikit, cuma dari kualitas gambar sama dari gangguannya tuh. Kalau yang digital itu lebih tahan gangguan gitu. TV ini mau dialih ke digital. Nah, itu sebagai pengguna TV setuju nggak Bu dari pengguna? Setuju. Biar channelnya bagus-bagus. Kalau sekarang kan nggak selalu itu. Selalu ngerenyek itu tuh. Untuk lebih mengenalkan televisi digital pada masyarakat, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dan Kementerian Informasi dan Informatika, Kominfo, akan kian menggalakkan proses digitalisasi penyiaran pada masyarakat, agar pemerataan informasi bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat di wilayah perbatasan dan wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan atau 3T lainnya, bisa dilakukan. Berbicara dalam acara sosialisasi dan publikasi dengan tema Menjaga Indonesia dan Perbatasan melalui penyiaran digital yang digelar di Cirebon Sabtu kemarin, Ketua KPI Agung Supriyo mengatakan hingga saat ini ada sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Cirebon dan beberapa wilayah di Jawa Barat yang masih belum tersentuh digitalisasi penyiaran. Sementara itu menurut Wakil Ketua Komisi 1 Abdul Haris Faisal, waktu 2 tahun bukanlah waktu yang lama untuk proses sosialisasi. Bahkan di jajaran legislatif, RUU penyiaran ditargetkan sudah rampung tahun 2021. ASO 2022 itu 2 tahun itu nggak lama. Masyarakat sementara belum masih terlalu banyak yang belum mengetahui akan hal ini. RUU penyiaran sekarang dalam prolegnasnya sekarang sedang dikeluarkan dari prolegnas sebentar. Tapi kemudian nanti setelah masa sidang besok kita akan masuk lagi. Tapi proses-proses pembahasan itu sudah terus berlangsung. Kenapa dikeluarkan? Agar jangan sampai kinerja DPR jadi rendah gara-gara ada RUU yang numpuk. Ya. Sehingga kalau sekarang yang dibahas satu, ya udah satu saja. Sehingga tingkat kinerja kalau dari sisi output hasil undang-undangnya nanti bisa lebih tinggi persentasenya. Karena masyarakat juga melihatnya seberapa persen ini bisa diselesaikan. Untuk wilayah Cirebon dan Kuningan, meski bukan termasuk kategori wilayah perbatasan, namun akses terhadap digitalisasi penyiaran masih cukup minim, baik dari sisi kesiapan masyarakat maupun infrastruktur fisik. Sosialisasinya itu masih kurang karena masih banyak yang orang belum begitu mengerti apa itu digitalisasi dan juga belum tahu juga kalau misalnya ketika analog itu sudah berhenti, mereka tuh nonton TV bagaimana. Kedua, sumber daya manusianya juga untuk di pertelevisian lokal juga masih sangat kurang. Nah, ya ini ya bukan hanya PR, tapi ini sudah jadi tanggung jawab baik bagi TV nasional dan juga pada pemerintah itu untuk melakukan sosialisasi dan juga memberikan edukasi. Sementara itu, kalangan praktisi penyiaran siap mensukseskan program digitalisasi penyiaran. Mereka menilai kesiapan pelaku penyiaran menghadapi digitalisasi TV adalah sebuah keharusan demi pemerataan informasi di seluruh Indonesia. Jadi tidak bisa lagi kita mengatakan tawar-menawar soal waktu karena ini sudah ditetapkan di level undang-undang. Jadi tinggal kita tunggu aturan pelaksanaan seperti apa. Tetapi per hari ini beberapa stasiun televisi dari grup besar sudah bersiaran simulcast. Artinya tinggal kita nanti melakukan permanent setup untuk siaran digital di wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan oleh Menteri dan nanti wilayah-wilayah baru yang akan dilelang.
Hingga saat ini Komisi Penyiaran Indonesia bersama Kominfo terus melakukan sosialisasi digitalisasi penyiaran agar masyarakat siap menyambut migrasi TV analog ke digital secara serentak di tahun 2022 mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Jelajah Digital Indonesia, Metro TV.